Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Pemerintah Uni Eropa dan juga Amerika rupanya diam-diam telah memulai negosiasi ulang untuk berbagai proyek kerjasama yang sempat dihentikan atau dibatalkan oleh pemerintahan sebelumnya, yaitu Pak Jokowi. Di sini Uni Eropa diam-diam ingin kembali membuka negosiasi pengiriman atau ekspor raw material dari Indonesia ke Uni Eropa, dan Amerika juga di sini diam-diam juga ingin kembali mengupayakan negosiasi normalisasi hubungan antara Indonesia dan juga Israel. Walaupun teman-teman semua di sini untuk normalisasi kembali ditolak oleh pemerintah Indonesia, dan ini telah kita bahas di video sebelumnya yang menyebut bahwa Menlu Retno dengan tegas menolak upaya normalisasi hubungan Indonesia dan Israel kendati pun terus mendapatkan ancaman. Nah, di video ini teman-teman kita bakal memfokuskan topiknya terkait upaya negosiasi Uni Eropa untuk kembali merasakan menikmati kekayaan alam Indonesia. Sebelum kita panjang lebar membahas artikel ini, kita mau menyaksikan ini ada salah satu video pernyataan Pak Prabowo terkait hal ini yang menyebutkan bahwa Pak Prabowo tak akan mengizinkan asing kembali mencuri kekayaan alam Indonesia. Yuk kita saksikan bersama-sama. Dan tidak hanya menjaga, bisa enggak kita mengelola kekayaan itu supaya bisa dinikmati dan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Pertumbuhan kita baik, tapi sekarang masih dinikmati oleh terlalu sedikit bangsa Indonesia. Terlalu sedikit bangsa Indonesia yang menikmati kekayaan Indonesia. Perjuangan saya dari sejak kecil, perjuangan bapaknya AHY, Pak SBY, kami dari sejak kecil sebagai prajurit, kami mengangkat sumpah untuk membela negara, bangsa dan rakyat Indonesia, untuk menjaga kekayaan Indonesia, untuk menjaga wilayah Indonesia dari semua ancaman, agar supaya rakyat Indonesia bisa hidup makmur dalam keadaan sejahtera. Ya teman-teman, barusan kita telah menyaksikan video pernyataan Pak Prabowo yang menyebut bahwa kekayaan alam Indonesia ini terlalu sedikit rakyat Indonesia yang menikmati. Karena itu Pak Prabowo berjanji akan membuat seluruh kekayaan alam Indonesia ini dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, dan ini tentu sangat kita dukung, sangat positif untuk kemajuan bangsa Indonesia. Ya teman-teman, kita bakal balik lagi bahas artikelnya. Kita ketahui Pak Prabowo sebentar lagi akan dilantik sebagai seorang presiden, maka itu dukungan dari dunia internasional termasuk Amerika dan juga Uni Eropa sangat-sangatlah penting bagi keberlangsungan dan kestabilan kepemimpinan Pak Prabowo. Tapi rupanya Uni Eropa memanfaatkan hal ini dengan menekan presiden selanjutnya, yaitu Pak Prabowo, untuk kembali membuka meja perundingan terkait izin ekspor raw material terutama nikel, tembaga, bauksit ke Uni Eropa. Ya teman-teman, dan kabar gembiranya dan ini sangat membuat lega teman-teman ya. Sebelum negosiasi ini dimulai, Pak Prabowo langsung mengatakan dengan secara tegas ya, jawab hal ini tanpa adanya gimmick, tanpa adanya A, B, C, D. Langsung Pak Prabowo memberikan keputusan bahwa Pak Prabowo tak akan pernah mengizinkan kekayaan alam Indonesia kembali dicuri. Informasi ini tentu kita dapat langsung dari Pak Prabowo di salah satu artikel ya dari Antara yang berjudul Prabowo jangan izinkan kekayaan Indonesia diambil asing, menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta rakyat Indonesia tidak boleh lagi mengizinkan dan membiarkan kekayaan yang dimiliki tanah air dirampas, dikuasai oleh negara luar. Kita tahu, kita mengerti, datanya ada, faktanya ada bahwa negara kita yang negara besar sangat kaya, luar biasa kayanya. Karena itu, kita harus bertekad, kita tidak boleh izinkan lagi kekayaan kita diambil, kata Prabowo Subianto kepada para relawan setianya.
Prabowo menyebut Presiden Indonesia saat ini dan sebelumnya, yakni sejak zaman kepemimpinan Pak Jokowi, semuanya telah berjuang dan berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk kesejahteraan rakyat. Saya yakin dan percaya semua presiden kita yang terdahulu juga punya niatan sebesar-besarnya untuk rakyat kita. Itu saya yakin karena saya kebetulan juga kenal dekat dengan presiden-presiden sebelumnya. Namun demikian, selanjutnya kesejahteraan tersebut selalu diganggu oleh kekuatan dunia karena kekayaan sumber daya alam SDA yang kita miliki Indonesia begitu besar seperti mineral, sektor pertambangan hingga kelautan dan kehutanan. Dan kekayaan itu perlu dijaga bersama-sama melalui hilirisasi industri sehingga tidak ada lagi barang mentah yang diekspor ke negara luar tetapi diolah terlebih dahulu dan diproduksi di dalam negeri untuk menghasilkan nilai tambah. Saya ingin mengunggah kesadaran seluruh rakyat terutama elitnya supaya kita ini mengerti jangan kita terlalu lugu. Kekayaan itu harus dijaga, tegas Prabowo. Dia pun mencontohkan kekayaan SDA yang dimiliki Indonesia dari sektor kelautan di mana produk domestik bruto PDB sektor perikanan Indonesia mencapai 30 miliar dolar AS atau setara dengan 450 triliun pada tahun 2022. Jumlah tersebut menurut Prabowo bisa lebih tinggi jika Indonesia bisa mengelola produk turunannya seperti tidak lengah dan membiarkan kekayaan laut yang ada diambil negara asing. Negara memiliki garis pantai sepanjang 81.290 km yang menjadikannya sebagai negara dengan garis pantai terpanjang kedua dunia setelah Kanada. Potensi ini memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi jika bisa dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Ini nilainya kalau kita budidaya ikan, budidaya udang, budidaya rumput laut, dan sebagainya sungguh luar biasa. Kita harus melindungi kekayaan ini. Pendidikan kunci dari semua itu, ujarnya. Ya teman-teman, kita telah menyaksikan bersama-sama ya ini video pernyataan sikap dari Pak Prabowo terkait pentingnya menjaga kekayaan alam Indonesia. Kita juga telah menyimak ini pernyataan lewat artikel di Antara. Intinya kita akan terus mendukung upaya Pak Prabowo untuk menjaga mengamankan sumber daya alam Indonesia agar tak lagi dibodohi, agar tak lagi dicuri, bahkan ya teman-teman agar Indonesia tidak lagi dilecehkan atau direndahkan bangsa lain. Ya teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video informasi dari Kajian Online. Kita tentu bakal terus update informasi-informasi menarik lainnya. Karena itu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggal informasi menarik lainnya dari Kajian Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tidak hanya menjaga, bisa nggak kita mengelola kekayaan itu supaya bisa dinikmati dan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Pertumbuhan kita baik, tapi sekarang masih dinikmati oleh terlalu sedikit bangsa Indonesia. Terlalu sedikit bangsa Indonesia yang menikmati kekayaan Indonesia.